Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus DKM Masjid Besar Nurul Amal serta jajarannya yang kami hormati, Imam sholat subuh Kampus Dedi, serta para bapak dan ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat, diberikan umur panjang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Besar Nurul Amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan pagi yang berbahagia ini yang lagi ngetren, yang lagi banyak masalah, persoalan dalam masalah waris, itu adalah kaitannya dengan ada orang meninggal dunia selama menikah tidak dikaruniai anak. Ketika tidak punya anak, ini persoalan problemnya itu luar biasa. Dan ini saya tahu dari masyarakat yang berkonsultasi ke saya. Satu kejadian, suami istri sudah menikah sekian lama, 18 tahun, namun belum dikaruniai anak. Setelah meninggalnya suami, istrinya disuruh pergi dari rumahnya. Ini real kenyataan. Dengan alasan tidak punya anak, dan rumah konon kata saudara-saudaranya itu adalah milik orang tuanya. Padahal nikah selama 18 tahun itu kehidupan rumah tangganya susah senang bersama antara suami dengan istri. Dan rumah itu hasil dari membangun antara suami istri, hanya tanahnya saja milik dari orang tuanya suami. Nah, kemudian kasus yang kedua ini nyata ya Pak ya. Makanya ini menjadikan ibrah ataupun pelajaran bagi kita. Yang sekiranya baik kita laksanakan, yang sekiranya tidak baik atau melanggar syariat harus dijauhi, jangan dilaksanakan. Kaitannya dengan meninggalnya seorang istri yang kaya
dan kerjanya juga sebagai kepala sekolah dan doktor malah. Dan tidak punya adik dan anak juga, mereka sudah lama, sudah 24 tahun Pak. Kasusnya sama juga ini, tidak punya anak, ketika meninggal dunianya istri, sama si suami suruh meninggalkan tempat rumahnya rumah karun kalau ini Pak. Rumah karun itu artinya rumah apa tuh Pak? Peninggalan orang tuanya dan belum sempat bagi waris. Keluarganya itu ada lakinya 3, perempuannya 2, berarti 5 termasuk yang meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunianya istri, saat itu sudah 3 bulanan, kemudian konsultasi ke saya saudara-saudaranya. Ketika menyampaikan tentang informasinya, ternyata kesimpulan saya bahwa ada harta bersama, apalagi sudah menikah 24 tahun. Dan ada harta bawaan gitu. Sama juga seperti yang tadi. Kalau tadi harta bawaannya berupa tanah milik orang tua dibangun oleh suami istri. Tapi kalau ini rumah yang ditempati adalah rumah karuhunnya dari istri yang belum sempat bagi antara 5 bersaudara. Itu bedanya cuma itu. Maka saya sampaikan, namanya harta selama menikah itu ada 2 istilah. Ada harta bersama, ada harta bawaan. Kalau harta bersama ini harta didapat setelah menikah, tidak melihat siapa yang bekerja dan tidak melihat siapa atau atas nama siapa aset ataupun harta tersebut. Selama menikah itulah namanya harta bersama, susah senang bersama. Maka Allah dan Rasul menyuruh kita untuk menikah itu adalah untuk menyempurnakan antara kelemahan dan kelebihan antara suami istri. Seorang istri punya kelebihan, di balik kelebihan ada kelemahan. Begitupun sebaliknya, seorang suami punya kelebihan, tapi di balik kelebihan ada kelemahan. Maka Allah dan Rasul menyuruh kita untuk menikah itu adalah untuk menyempurnakan antara kekurangan dan kelebihan. Adapun persoalan mengenai rizki, apalagi jodoh, itu di tangan Allah. Istilah sekarang itu qadarullah. Jodoh pati rezeki, betul gak? Ya kan? Jodoh pati rezeki kan qadarullah, apa kata Allah kan? Kita hanya sekedar laksanakannya. Termasuk masalah meninggal, masalah rezeki pun dari Allah. Sehebat apapun kita berusaha, atau kata Allah takdir kita miskin, bisa kaya enggak kira-kira? Enggak bisa. Atau sebaliknya kita biasa-biasa saja, kalau Allah menakdirkan kita kaya, insya Allah bisa kaya, karena Allah yang menghendaki. Allah maha kudrat, Allah maha iradah untuk kita. Maka ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan suatu pasangan jodoh, itu adalah sebuah anugerah, sebuah qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Besar Nurul Amal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau harta bawaan itu harta didapat sebelum menikah atau harta didapat hasil warisan dari orang tuanya. Maka kalau melihat dari demikian, maka dibedakan mana harta bersama, mana harta bawaan, kata saya kepada keluarga sebagai ahli warisnya. Misal seumpama harta bersama selama menikah 24 tahun itu nilainya 1 miliar seumpama ini. Maka ketika meninggal dunia ataupun cerai hidup, istilahnya cerai mata atau cerai hidup, maka separuh harta milik suami, separuh harta milik istri. Karena ini hasil kerjasama antara suami istri. Lepas atas nama siapa yang bekerja, dilalanya yang bekerja, yang suami istri adalah istrinya. Sudah S3, kepala sekolah lagi langsung. Luar biasa kan? Nah suaminya ya kerja, tapi mungkin penghasilnya beda lah.
Gitu. Nah, kemudian yang dibagi itu adalah miliknya istri saja. Kalau 1 miliar berarti 500 juta milik suami, 500 juta milik istri. Kalau nilai ini ilustrasi saja Pak. Tapi nyatanya itu persoalan gitu. Karena kan saya tidak tahu, baru konsultasi gitu lah. Belum ngitung aset-asetnya. Ini hanya ilustrasi karena bertanya saat itu. Nah, ada harta bawaan. Apa harta bawaan itu? Rumah karuhun kan gitu. Karena rumah itu milik orang tuanya istri tapi sudah direnov oleh suami istri yang nikah 24 tahun. Apakah belum pernah renov kira-kira? Ya renovnya juga banyak gitu loh. Nah makanya ketika rumah milik orang tuanya istri dilihat, taruhlah sumama dianggap tidak direnov lah katakanlah, dijual ataupun ditaksir harganya itu senilai 500 juta atau 1 miliar saja biar gampang hitungnya ya. 1 miliar saja, ini kan ilustrasi padahal. Kaitannya masalah kenyataan itu persoalan itu benar. Tapi kalau nilai kan bisa diilustrasikan. Taruhlah rumah itu 1 miliar. Anaknya berapa? 5. Lakinya 3, perempuannya 2. Berarti berapa jumlahnya? Kalau 2/1 untuk laki dapat 2, perempuan dapat 1. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Masing-masing anak perempuan 1 berarti 2. Berarti 2 tambah 6 8. Berarti dari 6 bersaudara ini yang laki-laki mendapat 2/8 yang 3 anak tadi. Kalau anak perempuannya atau saudara perempuan masing-masing 1/8. Berarti kalau 1 miliar untuk ini yang meninggal dunia terutama ini 1/8 dapatnya kan? 1/8 dari 1 miliar berarti berapa? 125 juta. Caranya 1 miliar dibagi 8 sama dengan 125 juta benar. Kalau saudara-saudara lakinya atau anak laki-lakinya mendapat dikalikan 2 berarti 250 juta. Nah, ketika sudah jelas kalau harta bersama dibagi 2 maka istri dapat 500 juta. Plus istri pun ada harta waris dari orang tuanya. Bedanya antara harta bersama dengan harta waris, kalau harta bersama sebelum bagi waris bagi 2 dulu. Kalau harta waris atau harta harta warisan dari orang tuanya langsung diwaris, maka dijumlahkan 500 juta plus 125 juta. Sama dengan berarti berapa? Sama dengan 625 juta. Nah, 625 juta ini suami dapat berapa kan gitu? Saudara-saudara dapat berapa? Karena tidak punya anak, suami ketika meninggal dunia istri mendapat setengah. Mendapat setengah sebabnya apa? Karena tidak punya anak gitu. Allah telah berfirman ya dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu suami mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi suami ini dapat setengah Pak, kalau tidak punya anak. Berarti suami ini dari harta bersama 1 miliar dapat berapa? Dapat 500 juta. 625 juta haknya istri, warisan suami dapat berapa? Dapat setengahnya lagi. Setengah dari 625 juta berarti berapa? Berarti 312 juta 500 lah. 625 juta benar. Berarti 312 juta 500. Berarti berapa jumlahnya? 500
dan bersama dengan 300 berarti 812.500.000 haknya suami. Nah, si saudara-saudaranya bahasa Jawa delongok, terkejut, hah dapat banyak gitu. Itu nyatanya demikian. Nah, malah suruh apa? Suruh keluar dari rumahnya. Padahal haknya paling besar sih. Kenapa paling besar? Karena dia menikah selama 24 tahun, susah senang bersama. Terutama harta bersama tadi yang nilainya 1 miliar. Nah, dia hanya melihat dari surat An-Nisa ayat 176 ketika meninggal dunianya tidak punya anak, maka hak waris kepada saudara-saudaranya. Tidak melihat, tidak mengingat bahwa itu ada suaminya. Nah, di situ persoalannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini menjadi problem kaitannya dengan ketika tidak punya anak. Kemudian karena tadi saya sampaikan kayak gitu, dia mundur dengan teratur. Singkat cerita, baru seminggu yang lalu si suaminya konsultasi ke saya dan dia kata temennya. Artinya di antara teman ke saya sampaikan, ternyata berbalik juga. Artinya salah satu di antara dokumen yang jelas hasil print dari bank, salah satu bank, saya tidak sebut siapa dan di mana itu, karena ini privasi masalah ini, dan itu nyata. Ketika saat waktu sakitnya istri ada nilai 900 sekian, saya lupa jumlah lebihnya itu 900 lebih lah, kurang 1 miliar itu di bank itu dicairkan oleh saudara-saudaranya bersama yang sedang sakit, karena tidak ada tanda tangan mungkin dicairkan gitu loh. Akhirnya hasil dari pencairan itu kemudian diberikan kepada saudaranya untuk bangun rumah. Si suami tidak tahu proses pencairannya, tapi karena mendengar kemudian tanya pada bank tertentu tersebut, kemudian iya ada dan minta diperintahkan. Awalnya tidak boleh karena melihat ini adalah suaminya, berdasarkan dari akte nikahnya ya boleh akhirnya. Nah jelas 900 juta tidak dikasih tahu dan nilainya itu diberikan kepada saudara-saudaranya. Nah sudah pembagian orang kata si suaminya, tapi yang ada di rekening yang diketuai oleh suami saja hanya sekitar 130 lebih. Nah, hasil bersama kerjasamanya tanpa orang lain kemudian langsung dibagi 50-50. Berarti berapa kalau 130-an? Berarti hanya dapat berapa? 50 jutaan lebih lah, 65 jutaan. Nah, sudah demikian rumah Karuhun tadi, ya cerita yang terakhirnya ini sudah keluar. Rumah yang dia masih menempati rumah itu suruh pindah, ataupun kalau tidak pindah ya ngontrak lah katanya gitu. Nah ini hak milik keluarga gitu. Hak milik keluarga dari rumah Karuhun tadi suruh keluar. Kan dia kan tidak tenang gitu lah. Akhirnya dapat informasi dari teman, kemudian di teman sama teman, ketemu sama saya, itulah kenyataannya. Ini problem dalam hal harta, karena kalau harta menjadi gelap mata, padahal itu adalah Allah sudah mengaturnya. Bahkan Allah mengatur yang paling konkret, yang paling jelas, yang paling rinci, itu adalah masalah waris. Karena masalah harta akhirnya gelap mata, bagaimana caranya untuk menguasai harta-harta tersebut. Suami istri kan susah senang bersama, maka ketika susah senang bersama itulah merupakan harta bersama. Dan harta yang dibagi hanya miliknya yang meninggal saja.
Seandainya tidak ada harta bersama, kemudian harta milik salah satu suami atau istri, ketika meninggal dunia yang harta yang punya itu meninggal dunia, maka suami atau istri sebagai pasangan hidup itu, maka dia tetap dapat hak waris. Walaupun seumpama ekstrimnya itu menikah baru 1 hari saja, siang menikah kemudian malamnya meninggal. Ini contoh ya Pak ya. Mungkin nggak demikian kalau Allah menghendaki. Ya mungkin lah kalau Allah yang maha berkehendak kan gitu lah. Jadi baru nikah 1 hari, kata anak pesantrennya qobla dukhul sekalipun. Apa qobla dukhul Pak? Qobla dukhul. Qobla belum, dukhul masuk lah gitu lah ya. Ya. Belum menjalani suami istri lah, tapi sudah nikah Pak. Ini sudah saling mewarisi Pak. Sebabnya apa sudah saling mewarisi? Sudah ada takdir Allah. Ya ini jodoh tadi kan, jodoh pati rezeki nggak ada yang tahu kan itu loh. Sudah qadarullah, sudah kepesten bahasa Jawa waktu saya belajar tauhid itu. Sudah nyata itu hak, sudah menjadi pasangan suami istri, sudah menikah. Kecuali sebelum menikah masih khitbah ataupun baru pacaran atau baru lamaran saja belum ada nikah, ya belum saling warisi. Kalau sudah menikah itu sudah ada hak satu dengan yang lainnya. Ketika meninggal dunia suami kaya, kemudian nikah dengan istri qabla dukhul kata anak pesantrennya, maka istri dapat hak waris dari suami. Nah, namun bedanya tidak dibagi 2 dulu harta-harta milik suami itu, tetapi langsung diwaris. Tinggal posisinya suami itu sudah punya anak belum, mungkin sudah punya anak dengan si istri yang pertama, mungkin bisa saja. Kalau tidak punya anak dengan istri pertama atau belum nikah sama sekali seumpama, maka istri ketika meninggal dunia suami tidak punya anak, istri mendapat 1/4. Atau surat An-Nisa ayat 12 jelas sekali itu. Allah telah berfirman, walahunnar rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jelas Allah mengaturnya itu. Jadi ketika meninggal dunia suami tidak dikaruniai anak karena qabla dukhul tadi ya Pak ya, atau belum menikah dengan yang lainnya, maka istri dapat 1/4. Belum apa-apa usul ya Pak ya. Nah itu. Itulah Allah sudah mengaturnya gitu. Karena akad pernikahan itulah sebagai hak yang dia dapatkan. Apalagi menikah sebagai mitsaqun ghalidh, perjanjian yang kuat, gitu loh kata Allah. Kenapa perjanjian kuat? Karena orang pacaran 1 bulan apa 2 tahun sekalipun, kalau belum jodohnya bisa kawin enggak? Nah itu inilah perjanjian yang kuat, inilah Allah yang mengatur gitu loh. Kepastiannya antara suami istrinya Allah yang mengatur. Kan ada ya pacaran 1 tahun kalau bukan jodohnya ada nggak tidak nikah? Ada kan? Karena bukan kepastian Allah. Gitu. Akan ini kepastian Allah yang mengatur. Nah ada juga yang tidak pacaran kemudian langsung nikah ada. Nah ini qadarullah. Ini adalah mitsaqun ghalidh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masalah waris itu saling mewarisi itu ada 2. Yang pertama karena saling menikah, apa karena akibat pernikahan? Maka akibat pernikahan hanya sebatas suami istri saja. Ketika meninggal dunia suami, istri dapat atau sebaliknya. Tapi menantu, mertua tidak saling mewarisi. Apalagi istilah zaman sekarang itu ada orang tua sambung, ayah atau ibu sambung. Apa ayah sambung itu Pak?
Nah, tiri. Sekarang ngetren. Dulu mah ayah tiri. Ada nyanyian ya, ayah tiri, ibu tiri ya, ibu tiri hanya cinta kan gitu lah. Sekarang terkenalnya ayah sambung atau ibu sambung. Ayah sambung atau ibu sambung dengan anak sambungnya tidak saling mewarisi. Gitu. Kakak ipar, adik ipar tidak saling mewarisi, apalagi besan dengan besan, ya kan? Nah, yang saling mewarisi antara suami istri saja. Dalam Al-Quran mitsaqun ghalidhun, ikatan yang kuat antara suami istri. Karena Allah yang menakdirkan dia sebagai suami, Allah menakdirkan dia sebagai istri. Dilarnya ketemu di Nur Amal. Nah, karena jodohnya pulang-pulang, siapa sih itu? Kenal-kenal, besoknya atau lusanya atau 1 tahun atau 2 bulan kemudian nikah. Tidak pacaran dulu, karena kenal di Nur Amal. Kang Agus ini sih. Nah, inilah namanya qadarullah, suami istri itu sudah saling mewarisi. Selain suami istri sebagai akibat pernikahan, yang kedua saling mewarisi adalah karena sebab keturunan. Nah, karena nasabiyah inilah saling mewarisi. Maka kalau nasabiyah ini jumlahnya banyak, ada 21 ahli waris. Kalau ada semua, utama adalah yang paling atas. Siapa itu? Orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek sampai ke atas. Yang kedua adalah ke bawah. Istilah waris kalau ke atas itu usuliyah, asalnya kita siap dari mana? Kan orang tua kan. Yang kedua keturunan atau istilah waris adalah furu'iyah, cabang-cabangnya. Yaitu siapa? Anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Kemudian yang ketiga ke samping al-hawashi, yakni saudara-saudara kandungnya, saudara-saudara seayah, saudara-saudara ibu, paman, bibi, saudara-saudara anak dari saudara-saudara saudara sekandung, anak dari saudara seayah, dan seterusnya. Jumlahnya ada 21. Nah, kalau tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah, baru ke samping. Nah, ini kasus contoh ketika tidak punya ayah, sudah meninggal dunia, si istri tadi setelah menikah 24 tahun dengan suami tidak punya anak, maka ke sampingnya inilah sebagaimana surat An-Nisa ayat 176 tentang ahli waris kalalah. Namun ingat, tidak hanya saudara-saudara kandungnya yang paling utama yang mewarisi adalah suaminya atau istrinya. Suami istri dengan saudara kandung dengan saudara kandung yang lain, yang paling lama ketemunya siapa? Ya otomatis suami istri kan, 24 jam kan lah ibaratnya. Kalau saudara-saudara kandung, apalagi kalau beda rumah, bahkan setahun sekalipun jarang ketemu, iya kan? Inilah kita malah memperhatikan demikian gitu loh. Maka saudara-saudara kandung dapat hak, tapi tidak semuanya, tetapi dibagi dulu dengan suami atau istrinya. Nah, itu yang benar. Malah itu disuruh keluar dari rumah itu dengan alasan tidak punya anak, dan rumah yang tepatnya adalah rumah karuhunnya, rumah peninggalan orang tuanya, namun belum sempat bagi aja rumah itu. Kalau belum dibagi, harus dibagi itu dulu yang paling utama, karena dia pun punya hak. Kalau laki-laki dapat 2, kalau perempuan dapat 1. Tinggal jumlahnya berapa anaknya itu. Kalau tadi kalau anak laki-laki ada 3, berarti masing-masing 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Kalau anaknya perempuannya 2, masing-masing 1, 1 tambah 1 berarti 2. 2 tambah 6 sama dengan 8. Kan gampang. Berarti anak laki-laki dapat 2/8, semuanya dari 3 anak laki-laki. Kemudian kalau perempuan 1/8, 1/8. Nah, 1/8 dari anak perempuan yang menempati rumah itu yang belum dibagi waris atau sebagai rumah karun itu juga diwaris gitu loh. Siapa ahli warisnya? Tetap suami pun dapat.
Dapatnya suami dapat setengah loh, dari 1/8-nya dari rumah karuhun tadi. Nah dikiranya tidak dapat kata saudaranya gitu lah. Sebabnya apa? Itu misakun walidun, itulah perjanjian yang kuat itu. Kepastian Allah mempertemukan antara suami dengan istri. Nah di situ ini prolog mukadimah. Panjangan ini mukadimahnya nih. Enggak, saya akan ada yang bertanya. Ini nyata itu Pak. Ketika meninggalnya tidak punya anak, itu diusir kebanyakan. Tahun 2016 ini lewat sambungan telepon melalui RRI juga sama. Orang Subang nanyanya begitu keluh kesahnya. Istrinya meninggal dunia, dilala kalau orang Subang mah istrinya itu mendapatkan hibah dari orang tuanya. Tidak dikarunia anak, kemudian meninggal dunia istrinya, suruh keluar, kamu keluar. Dapat hak waris enggak dari hibah? Dapat Pak. Karena sudah dihibahkan oleh anak. Nah bedanya karena ini hasil hibah dari orang tua atau mertuanya dari suami tadi, maka tetap saja suami dapat setengah dari harta hibah dari orang tua. Kalau rumahnya itu harganya 300 juta, dapat berapa itu? 150 juta. Itu saja. Tidak dibagi dua dulu gitu loh. Nah, itu ya Pak ya. Silakan ada yang bertanya. Mohon maaf sambil nunggu nih. Enggak Pak, ada yang bertanya? Ya ada. Ada? Ya. Jadi itu Pak. Jadi namanya harta ini hati-hati tentang mengenai harta. Jangan sampai ada peribahasa mengatakan nila setitik rusak susu sebelah. Ini ada hak milik orang lain. Kalau kita tidak diberikan, ini akan menjadi masalah, bumerang bagi dirinya. Nah, karena persoalan ini waris kadang-kadang sensitif, kemudian ada kepentingan, maka ketika salah satu di antara keluarganya meninggal dunia, bagaimana caranya menguasai hatta sampai ke pengadilan? Kadang-kadang karena ada kepentingan, maka keterangan-keterangan tentang ahli waris itu kadang-kadang dimanipulasi. Ini kejadian juga. Ini menikah yang kedua juga tidak dikaruniai anak, dan suaminya juga kerja yang kelasnya kelas bagus lah, atau sebagai kepala cabang dari salah satu perusahaan milik negara. Nah sebelum menikah dengan istri yang kedua, punya anak dari istri yang pertama, bahkan orang tuanya atau ayahnya masih hidup. Ini sudah selesai pada tahun 2020 saat waktu corona itu Pak. Karena suaminya meninggal karena corona juga. Nah, bagaimana caranya menguasai uang ataupun harta? Ada rumah, ada kendaraan, ada seterusnya, maka diarahkan oleh pengacara, ya dibagi melalui pengadilan. Nah, namanya pengadilan kaitannya dengan ahli warisnya, harus ada keterangan ahli waris dari kelurahan ataupun desa setempat. Ternyata ketika menerbitkan keterangan ahli waris semaunya dari istrinya, tidak melibatkan, tidak mencantumkan anak dari istri yang pertama. Karena tadi anak apa namanya? Anak sambung. Nah gitu. Dan tidak memasukkan ayah kandungnya. Pada ayah kandung masih hidup. Kalau ibu kandungnya sudah meninggal dunia, maka di NU ditolak permohonannya dari istrinya yang suaminya meninggal dunia itu, suruh memperbaiki. Karena ditanya, ternyata di bahasanya tuh didedes lah Pak, ya dipres. Itu adalah hak diantaranya anak, kemudian ayah kandungnya, bukan semuanya milik istrinya gitu lah.
Tinggal dilihat mana harta bersama selama menikah. Aduh, berapa ini? Udah lama sih ya. Menikah sudah 8 tahun ya. 8 tahun. Tapi sudah kepala cabang dalam perusahaan itu, maka punya segala-gala kan itu loh. Di samping ketika meninggalnya pun punya pensiunan atau punya apa tuh kadedeh ataupun uang lelayu dan seterusnya itu dari perusahaan itu. Nah di situ. Nah karena ini si istrinya tidak mau bagi kepada anak-anaknya, karena melihat demikian anaknya pun bawa pengacara juga. Ini pengacara saya di tengah-tengah. Alhamdulillah selesai. Karena saya juga punya ketentuan dari kompilasi Islam, pengacara pun sama. Nah enak jadi ngobrolnya. Ya itu. Nah di situ diantaranya. Jadi ketika punya harta, maka ketika meninggalnya orang yang meninggalnya itu, maka harta segera diwaris. Kasihan orang yang meninggal dunia di alam barzah tidak tenang. Maka saya ingat ada pertanyaan, bener gak sih gitu? Ada sebuah syair, saben malam Jumat kan gitu. Terus apa nih ya? Wong ning kubur balik ning rumah kan gitu. Jaluk apa tuh? Lupa saya sudah. Nah itu. Bener gak sih gitu loh? Orang meninggalnya balik ning rumahnya gitu loh. Nah, ada hadisnya sebetulnya sih. Bahkan tidak malam Jumat, tiap hari. Mana dalilnya? Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin. Tiap hari itu loh. Sesungguhnya arwah-arwah mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim, berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bi sautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil sanak familinya, kerabatnya, keluarganya sebanyak 1000 kali. Bisautin hazinin alfa marrat, 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labithu thiyabana. Dipanggil semua itu. Kata Nabi demikian dalam hadisnya. Ya ahli bimakna zaud al zaujah. Kalau meninggal suami dipanggilnya istri atau sebaliknya. Wa qaribi, orang-orang yang terdekatnya. Siapa? Saudara kandungnya, paman bibinya, semuanya dipanggil. Wa waladi, anak-anak keturunanku katanya. Tidak sebatas antara saudara, antara istri atau suami, antara anak-anak, termasuk walabithu thiyabana, orang yang memakai pakaiannya, termasuk orang yang menempati rumahnya. Apa harapan orang yang meninggal dunia itu? Waqtasimu amwalana, bagikanlah harta-hartaku. Karena dia yang repot, yang susah, dia yang mencarinya gitu. Ketika meninggal dunia maka segera akan dibagi secara syar'i. Jadi kalau ada orang mengatakan orang meninggalnya tidak balik ke alam dunia gitu loh. Ini ada dalilnya Pak. Tujuannya pengen segera diwaris hartanya. Karena sebabnya apa? Kita sadar ketika kita lahir tidak bawa apa-apa. Kemudian kita beranjak remaja, kemudian dewasa, kemudian nikah. Karena an-nikah miftahu rizki, setelah menikah diberikan kemudahan rezekinya. Suami istri susah senang bersama, kemudian istri pun hemat dan punya tabungan sehingga bisa mampu nyicil rumah. Susah senang bersama itu buktinya itu, maka itulah harta miliknya.
Maka ketika meninggal dunia, maka hak ajaminya harus segera diselesaikan. Nah itu. Kalaupun tadi dikatakan orang yang meninggal dunia hartanya belum diwaris, kemudian mengok-mengok, memanggil-manggil satu malamnya itu 1000 kali dengan rintihan dan tangisan, mungkin secara kasat kenyataan tidak terjadi, tidak mendengar, tapi dilalaknya testimoninya melalui mimpi itu. Jadi sekian orang yang konsultasi ke saya, mohon maaf ya, ini semuanya saya tanya, sering mimpi nggak Bu? Iya. Nah inilah buktinya gitu. Artinya ketika orang yang meninggal dunia punya harta, kemudian hartanya tidak segera, itu di sana gelisah, bahkan nangis itu Pak. Karena hak-haknya belum selesai dalam pendistribusian kepada orang yang berhak atau kepada ahli warisnya. Itu. Dan kalau nggak percaya juga ada dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada di antara dua alam bainahuma. Alam apa itu? Alam dunia dan alam akhirat. Bainahuma barzakhun. Di antara dua alam itu ada barzakh. Barzakh ini dimaknani pembatas. Bahkan dipertegas oleh Profesor Dr. Quraisyab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah. Pembatasnya ini kata beliau itu bagaikan dinding. Dindingnya tapi dinding kaca. Ini masjid nih, dindingnya kaca nih sebagiannya kan? Iya kan? Kalau ada dinding kaca, bisa melihat nggak di belakang, di luarnya? Bisa. Atau sama saja orang yang meninggal dunia itu melihat kita. Sejauh mana saudara-saudaranya, sejauh mana anak-anaknya, apakah rebutan waris? Nah, lebih sedih lagi. Tidak dibagi saja nangis itu loh. Kalau rebutan apalagi itu loh. Makanya ketika tidak dibagi menjadi masalah. Makanya dalam syair tadi minta doanya tidak dikasih, ya udah kalau gitu warisannya kalau bisa mah diambil lagi warisannya. Kalau orang yang meninggalnya bisa hidup lagi tuh dalam syairnya gitu. Kalau nggak salah. Tapi saya nggak hafal syairnya itu. Saben malam Jumat gitu. Wong ning kubur malih ning umahan gitu. Ini ada hadisnya Pak. Nah itu. Apalagi kalau belum diwaris gitu loh. Kalau belum diwaris nangis banget orang tua, orang yang meninggal dunia. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tidak bisa tembus la yabghiyan itu. Jadi orang yang meninggal itu melihat kita, melihat ahli warisnya, melihat keluarganya gitu. Nah, di situ. Nah, emang kalau masalah itu kan tidak masuk akal ya Pak ya, tapi ada ayatnya loh. Ini dalil naklinya gitu loh. Surat An-Nisa surat Ar-Rahman ayat 20 kalau salah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Harta-harta yang ada di miliknya itu segera diwaris supaya alam barzakh tenang. Dan ini nyata itu Pak. Dan saya juga pernah bagi waris, kemudian tempat yang waktu bagi waris itu bau harumnya luar biasa. Berarti hakul yakin kalau saya menyampaikan ini adalah bukti orang yang meninggal dunia, hartanya dibagi, senang di sana. Sudah tidak ada hubungan lagi tentang harta-harta. Sudah dibagi secara syar'i. Nah, ini jelas ini. Itu nyata, itu ibaratnya pengalaman spiritual saya ketika membagi waris, kemudian tempat yang dibagi itu bau harum. Dilalaknya orang atau anaknya itu punya jualan. Kemudian ada orang membeli, ditanya karena penasaran, ibu bawa parfum apa kok bau banget gitu loh. Dijawab tidak memakai parfum. Kemudian setelah selesai dia keluar, bau harumnya sudah tidak ada. Jadi pertanda ketika meninggal dunia orang yang kemudian aset hartanya sudah diwaris itu di sana tenang dan senang orang yang meninggal dunia. Nah,
Ketika orang tua meninggal dunia yang sudah banyak jasanya kepada kita sebagai anak, maka anak yang soleh itu salah satunya segerakan untuk dibagi harta milik orang tua tersebut. Jangan nunggu lama-lama lah. Jangan sampai menjadi suudzon sangka dari ahli waris yang lain. Ketika harta-hartanya tidak diwaris, kemudian ditempati oleh salah satu anak, kira-kira anak yang lain gimana kira-kira? Ingin menikmati. Mungkin anak dengan anak mungkin nggak pengaruh. Inilah ada sisi kanan sisi kirinya. Siapa? Kakak ipar adik iparnya. Artinya suami atau istrinya sebagai menantunya ini kadang-kadang. Ini menjadi problem. Nah, selesaikan walaupun itu milik karun ataupun peninggalan dari orang tuanya. Selama orang tuanya belum bagi waris waktu meninggal dunia. Itu contoh yang tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Ada pertanyaan ya Pak ya? Berarti alhamdulillah sudah pinter-pinter semua nih berarti ini. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa dzurrina maulana Muhammad. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ta'in. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati wa qini fi ibadika sholihin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunuba, Allahumma astur lana 'uyuba, Allahumma kshif lana kuruba, Allahumma iftah lana quluba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridhoillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatiannya, juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.